Di saat nikmat surga ditanggalkan dan planet bumi menjadi tempat perdana manusia. Renungkan, di sebuah lembah dingin dan sunyi, manusia pertama Adam alaihissalam memijakan kakinya membawa ketentuan yang luar biasa berat. Tidak ada suara zikir malaikat, tidak ada bidadari cantik bersemayam, dan tidak ada telaga indah yang mengalir. Yang ada hanyalah kesunyian dan kerinduan. Dari sinilah drama itu dimulai. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas, agar setiap hikmah bisa tersampaikan sempurna. Jangan lupa dukung terus channel dakwah ini dengan like, subscribe, dan tulis komentar jika ada hal yang perlu diluruskan. Setiap dukungan Anda, insya Allah menjadi pahala jariah dan menguatkan kami menghadirkan konten bermanfaat lainnya. Bismillah, ayo kita mulai. Langit meredup perlahan, sinar surgawi seolah tertutup oleh heningnya awan kelabu. Di suatu lembah yang sepi sunyi, jauh dari segala kemegahan dan keindahan surga, sosok manusia pertama menginjakan kaki di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Adam, kekasih Allah, yang kini berdiri sendiri memandangi hamparan bumi yang asing dan senyap. Angin berlari tenang, menggiring dedaunan usang melintasi tubuhnya. Tak ada nyanyian burung, tak ada wangi bunga. Yang ada hanyalah keheningan serta kesepian belaka. Tanah di bawah kakinya dingin, keras dan penuh bebatuan. Tidak ada karpet lembut surga. Tidak ada buah-buahan masak bergelantungan. Yah, inilah bumi. Tempat ujian dimulai. Adam duduk di bawah pohon usang, memandang langit yang segera menghitam. Matanya berkaca-kaca, hatinya memilu, bukan karena cuaca, tetapi karena kehilangan. Ya Rob, beginikah kehidupan di bumi? Tak ada bidadari, tak ada telaga susu, tak ada lantunan tasbih para malaikat. Adam menunduk, tangannya mengepal tanah, mencium aroma bumi yang belum terjamah manusia. Kesedihan merasuki relung jiwanya. Dia teringat tempat di mana ia diciptakan, dibesarkan, diajari nama-nama oleh Tuhan langsung. Tempat di mana segalanya serba cukup, tapi kini dia sendiri. Hari-hari pun berlalu, Nabi Adam alaihissalam mulai mencari makanan dari alam. Buah-buahan ia kumpulkan dari pepohonan yang tumbuh di hutan. Kadang manis, kadang pahit, kadang mudah ditemukan. Kadang ia harus memanjat tinggi atau menempuh jarak yang jauh. Ia pun mulai berburu binatang, mengikuti insting yang ditanamkan oleh sang Kholik. Dengan susah payah, ia menangkap seekor rusa kecil. Nafasnya berhembus, keringat membasahi dahinya. Ia menatap binatang itu, lalu menyembelihnya dengan menyebut asma Allah. Dan ketika hendak memakannya, dia terdiam. Daging itu mentah. Ia mencium aromanya yang memuakan. Ia mencicipi sedikit, namun langsung memuntahkannya. Tidak, ini tidak bisa dimakan. Ucapnya lirih, Ya Allah, Engkau menciptakan daging ini sebagai rizki. Tapi mengapa terasa getir dan keras di mulut? Apakah aku harus memakannya seperti ini? Nabi Adam alaihissalam termenung. Ia mengingat masa di surga ketika makanan datang begitu saja. Tak pernah tersirat di pikirnya perihal cara memasak. Api. Yah, api. Ia belum pernah mengenal apa itu api. Malam telah datang, cuaca amatlah dingin menusuk tulang. Adam alaihissalam menggigil sambil berbaring di atas rerumputan liar. Di kolong langit bertabur sinaran bintang. Dia dahaga dan lapar, namun tidak bisa makan. Dia letih, namun tak bisa tidur nyenyak. Rasa kehilangan, kesepian, dan kerinduan menyatu padu. Lalu Adam menangis. Ya Rob, suaranya bergetar pada gemerlap malam. Engkau telah menurunkanku ke bumi ini. Aku tidak mengingkari takdirmu. Aku hanya seorang hamba yang lemah. Aku lapar ya Allah. Tapi aku tak bisa menelan rezeki yang kau beri. Aku tidak tahu cara menjadikannya layak untuk aku makan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka bantu aku. Ajarkan aku bagaimana mengolah daging ini. Bagaimana merubahnya agar bisa aku makan. Ya Allah, aku mohon dengan segala kehinaanku sebagai makhluk lemah ini. Allah Ta'ala maha mendengar, maha pengasih, maha menjawab doa orang dalam kesulitan. Pada dimensi lain, sebuah perintah agung turun dari sisi Allah kepada penghulunya malaikat. Dialah Jibril. Allah Ta'ala berkalam, Wahai Jibril, turunlah ke bumi, tolong kekasihku Adam alaihissalam. Ia telah berdoa dan aku mendengar doanya. Ambil untuknya api yang dapat ia gunakan agar ia bisa hidup dan mencukupi kehidupannya. Jibril sujud, kemudian dengan sayap-sayapnya yang anggun, ia terbang menembus lapisan langit demi langit.
Lalu ia berhenti, berbalik arah menuju tempat yang tak terbayangkan kedahsyatannya, yaitu neraka. Tujuannya hanya satu, meminta api. Bukan api biasa, tapi api dari sumber zat aslinya. Dalam benaknya Jibril membawa amanat mulia untuk Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi ia bertanya-tanya, sebesar apa api yang bisa diambil dari neraka agar tidak menghancurkan bumi yang ringkih itu? Kepakan sayap Jibril itu membelah langit dengan kecepatan yang tak bisa diukur oleh waktu manusia. Malaikat Jibril, sang pembawa wahyu, meluncur menuju tempat yang sangat ditakuti semua makhluk. Neraka Jahanam adalah lautan api, lautan murka. Setiap bara yang menyala di sana adalah hukuman yang abadi. Di sanalah malaikat Malik beserta tentaranya bekerja, penjaga yang tidak pernah tersenyum, tidak punya belas kasih, dan tidak pernah melalaikan tugas yang ditentukan Allah Ta'ala. Jibril pun sampai di gerbang neraka. Penjaga neraka berdiri dalam cahaya kelam, tinggi, tegas, bermata tajam. Wibawahnya bukan hanya karena neraka di belakangnya, tapi karena ketaatan mutlak kepada Tuhan alam semesta. Jibril menunduk hormat, bukan karena takut, tetapi karena tahu tempat yang ia datangi adalah salah satu rahasia agung Sang Pencipta. "Wahai Malik," ucap Jibril, suaranya lembut tapi penuh tujuan. "Aku diutus oleh Allah untuk meminta api." Malik menatap lurus. "Untuk apa api itu?" "Untuk Adam, manusia yang diturunkan ke bumi. Ia lapar dan Allah mengizinkanku mengambil api untuk memasak makanannya." Malik diam sejenak. Kemudian ia bertanya, "Berapa banyak engkau menginginkan api itu?" "Wahai Jibril," Jibril menjawab, "sebesar buah kurma saja." "Wahai Jibril," ujarnya, "jika aku memberimu api neraka sebesar kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur lebur, meleleh karena panasnya. Gunung-gunung akan mencair seperti lilin, lautan akan mendidih, dan bumi akan hangus tak bersisa." Jibril tertegun. Dalam benaknya, ia tahu betapa dahsyatnya neraka, tapi mendengar langsung dari penjaganya membuat tubuhnya seolah gemetar dalam cahaya. "Kalau begitu," ucap Jibril lagi, "berikanlah aku separuh dari buah kurma." Malik menggeleng. "Wahai Jibril, andai aku memberikan separuh dari yang kau minta, maka langit tidak akan menurunkan hujan setetes pun. Semua air di bumi akan mengering dan tidak ada satupun tumbuhan yang sanggup tumbuh di atas tanah." Keheningan meliputi keduanya. Jibril, meskipun makhluk mulia dan perkasa, mulai merasa gundah. Ia datang membawa tugas, namun kini sadar bahwa api yang ia minta tidak bisa diukur dengan logika dunia. "Ya Rabb, sebesar apa api yang harus aku bawa untuk kekasihmu Adam, agar tidak menghancurkan bumi?" Allah Maha Kuasa menjawab doa malaikatnya, "Ambillah api neraka sebesar zarroh." Zarroh, titik terkecil dari segala sesuatu, titik panas yang bahkan tak bisa terlihat oleh mata biasa. Jibril kembali menghadap Malik. "Allah telah memerintahkan agar aku mengambil api sebesar zarroh." Malaikat Malik tanpa berkata langsung mengulurkan tangannya. Dari bara yang menyala di balik neraka, ia mengambil secuil zarroh, tak terlihat, tak teraba, namun panasnya melebihi segala ukuran dunia. Dengan kehati-hatian luar biasa, Jibril menerima api itu dan segera membawanya pergi. Sebelum sampai ke bumi, Jibril merasakan zat panas membakar sekujur tubuhnya. Cahaya sayapnya terasa bergetar. Ini amatlah panas. Ia segera terbang ke 7 sungai yang tersebar di bumi. Satu persatu api itu ia celupkan ke dalamnya. Sungai pertama mendidih, sungai kedua memutih, sungai ketiga meletuskan uap. Sampai 70 kali ia mencelupkan bara itu ke dalam 70 sungai berbeda. Setelah itu api zarroh itu tetaplah menyala. Akan tetapi setidaknya bisa dipegang, bisa dibawa. Jibril turun ke bumi, memilih satu gunung tertinggi di antara lembah luas. Dengan perlahan, ia meletakkan api zarroh itu di puncaknya. Sekejap, gunung itu bergetar. Tanah memanas, asap mengepul ke langit. Gunung itu hancur dari dalam. Dia tidak meledak, tetapi melebur. Tanah menjadi adonan panas, batu menjadi bara panas, dan angin membawa asap tebal pekat terbang ke seluruh penjuru bumi. Jibril diam terpaku. Api sekecil zarroh saja telah menghancurkan satu gunung. Ia bergegas. Tidak bisa ia biarkan api ini merusak bumi yang rapuh. Ia mengangkat kembali zarroh itu, membawanya naik. Lalu dengan izin Allah, ia mengembalikannya ke neraka. Dari gunung yang hancur tadi, tersisalah bara api yang bergolak dan adonan tanah panas mengalir. Bara itulah yang kemudian menjadi sumber dari segala api dunia. Bara inilah yang hari ini kita sebut magma,
atau aliran lava panas. Bara itu yang menyulut api dunia, yang menghangatkan dan juga membakar, dan semua itu hanyalah sisa dari efek dahsyatnya setitik zarroh api neraka jahanam. Ribuan tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat neraka?" Dan Jibril yang agung dan kuat menjawab dengan suara rendah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan neraka dan menyalakan apinya selama 1000 tahun hingga baranya berwarna merah." Beliau terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kemudian Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun, maka apinya menjadi putih." Suaranya mulai bergetar, dan kemudian Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga apinya menjadi hitam kelam, seperti malam yang sangat gelap. Nabi SAW menunduk. Jibril melanjutkan, api neraka itu tidak pernah tenang nyalanya, tidak pernah padam baranya, bahkan tidak bisa didekati oleh malaikat kecuali atas izin Allah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika api neraka seperti itu, bagaimana bisa kita menanggungnya, walaupun satu percik saja?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Api kalian di dunia ini yang kalian gunakan untuk memasak atau membakar adalah bagian dari 70 bagian dari api neraka." Beberapa sahabat menangis, yang lain menggenggam dada mereka. Mereka sadar bahwa ujian dunia tak sebanding dengan siksa akhirat. Dan api yang digunakan manusia untuk memasak daging, menghangatkan tubuh, atau menerangi malam hanyalah percikan dari satu zarroh api neraka. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang hanya mengizinkan satu zarroh itu untuk Adam. Dan itu pun tak langsung digunakan, harus dibasuh 70 kali dalam 70 sungai agar bisa dimanfaatkan tanpa menghancurkan. Bayangkan, jika Allah mengizinkan lebih dari itu, maka bumi ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah bisa dihuni, tidak akan pernah menjadi tempat ujian bagi manusia. Hikmah kisah ini adalah renungan dan kesadaran bahwa apa yang manusia sebut sebagai api adalah hanya sisa kecil dari kekuatan yang jauh lebih besar, dan bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Satu zarroh api, sebuah gunung hancur, satu bumi terbakar, satu pelajaran abadi bagi manusia, satu doa membuka langit, dan satu rahmat dari Allah telah menyelamatkan bumi dari kebinasaan. Betapa sayangnya Allah kepada kita, bahkan api yang kita gunakan hari ini hanyalah sisa kecil dari azab yang tak tertanggungkan. Maka mari kita bersyukur dan gunakan hidup ini untuk taat, bukan untuk maksiat. Semoga kisah ini menjadi ilmu bagi kita semua, bahwa di balik ujian selalu ada kasih sayang Allah yang maha luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.